Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pertemuan ke-9 dengan materinya anggaran biaya variabel. Kita lanjut slide yang sebelumnya ya, di slide 17. Saya langsung paparkan saja slide-nya. Oke, kemarin kita sampai atau sebelumnya saya sampai menjelaskan pada slide ke-17, yaitu kita masuk ke dalam bentuk anggaran variabel. Di sini anggaran variabel disusun untuk periode yang akan datang dan dapat disajikan dalam bentuk formula, bentuk tabel, dan bentuk grafik. Dalam setiap anggaran yang disajikan akan menunjukkan bagian atau departemen mana yang menyusun anggaran tersebut dan dasar aktivitas apa yang digunakan. Kemudian bagian produksi menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit penjualan. Bagian penyediaan tenaga listrik menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas KWH. Bagian pemasaran menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas JKL, dan sebagainya. Selain dasar aktivitas yang digunakan, penyusunan anggaran variabel harus didasarkan pada relevan range tertentu. Oke, kita langsung ke di sini ada contoh soal atau bentuk formulanya. Di sini anggaran variabel dalam bentuk formula merupakan anggaran variabel yang menunjukkan unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel pada setiap biaya yang direncanakan. Misalnya, anggaran produksi PT F dan F pada tahun 2016 dengan relevan range itu adalah 5.000 sampai 6.000 unit. Oke, ya ini contohnya adalah di PT dan F pada tahun 2016 dengan relevan range yaitu 5.000 sampai 6.000 unit. Kemudian disajikanlah ini dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk formula, dalam bentuk tabel, anggaran variabel untuk PT dan F bagian produksi di tahun 2016 dengan relevan range yaitu senilai dari mulai 5.000 sampai dengan 6.000 unit. Di sini ada jenis biayanya, ada material, tenaga kerja langsung, depresiasi, bahan penolong, gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Ini adalah sifat biayanya. Di sini biaya material atau bahan baku adalah sifat biaya variabel. Kemudian ini depresiasi adalah biaya fix atau fixed cost atau biaya tetap. Dan yang ini adalah untuk biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain itu adalah sifatnya adalah semi variabel. Artinya dia memiliki biaya tetap dan juga dia memiliki komponen biaya variabel untuk biaya semi variabel. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membentuk formula atau membentuk tabel anggaran untuk klasifikasi sifat biaya dan pengklasifikasian biaya tetap dan biaya variabel, kita lanjut kepada selanjutnya adalah di bentuk tabel. Anggaran variabel dalam bentuk tabel merupakan anggaran yang menyajikan anggaran biaya pada berbagai tingkat aktivitas pada relevan range tertentu. Berbeda dengan bentuk formula, dalam bentuk tabel setiap biaya disajikan dalam bentuk total tanpa menunjukkan unsur biaya tetap dan biaya variabelnya. Kalau tadi di sini kan ada di bentuk formula nih ada sifat biayanya ya. Nah, kalau misalkan bentuknya tabel, dia tidak lagi menunjukkan dalam tabelnya ada sifat biayanya. Di sini misalnya anggaran produksi PT F dan F pada tahun 2016 disusun pada alternatif 5.000 unit, 5.400 unit, 5.600 unit, 5.800 unit, dan 6.000 unit. Kita lihat di dalam bentuk tabel. Di sini sama, masih anggaran variabelnya PT F dan F di bagian produksi di tahun 2016. Masih sama di relevan range-nya adalah diproduksi 5.000 sampai 6.000 unit. Ini range atau interval pemproduksiannya ya. Artinya di sini dijelaskan bahwa ketika produksi dari mulai 5.000, kemudian 5.200, 5.400, 5.600, 5.800, dan 6.000 unit. Jadi kemudian kita kalikan nih sesuai dengan jenis biayanya. Di sini ketika 5.000 unit kan sebelumnya sudah diketahui bahwa per unitnya itu adalah untuk material bahan baku yang sifatnya biaya variabel adalah Rp5.000. Jadi artinya di sini jenis biayanya adalah totalnya 25 juta. Kemudian di 5.200 unit berapa? Sama, berarti di material bahan baku 5.200 unit dikalikan dengan biayanya di biaya variabel. Begitupun seterusnya, tenaga kerja langsung contohnya. Tenaga kerja langsung dilihat dari bentuk formulanya, di sini adalah biayanya adalah 2.500. Ya, berarti 2.500 dikali dengan 5.000 unit. Kemudian seterusnya juga ketika 5.200 dikali 2.500 untuk biaya tenaga kerja langsung adalah nilainya 13 juta. Begitu seterusnya dengan sampai dengan biaya lain-lain di
range paling tinggi, yaitu di 6.000 unit. Totalnya adalah 12 juta. Semua biayanya dengan range sebanyak 5.000 sampai 6.000 unit, jumlah biayanya adalah 67.500.000. Gitu ya. Ini adalah anggaran dengan bentuk tabel. Kemudian kita lanjut. Di dalam tabel di atas terlihat bahwa setiap jenis biaya tersaji secara total pada tingkat produksi tertentu. Misalnya pada tingkat produksi 5.000, pada masing-masing biaya dihitung sebagai berikut. Tadi sudah jelas ya, material 5.000 kali 5.000 unit dikali 5.000 rupiah, ini hasilnya begini. Berarti untuk total, kalau kita nggak sajikan dalam bentuk tabel ya, berbentuk uraian seperti ini nih, berarti kita satu-satu, jadi nggak bisa langsung disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini ceritanya adalah dihitung pada tingkat produksi 5.000, kemudian dijabarkan. Nominalnya sama yang di sini, ini 57.500.000, cuma ini lebih didetailkan, gitu ya. Nah, kalau 5.200 bagaimana Bu? Sama. Jadi yang angka yang dari sini dipindahkan saja ke dalam bentuk seperti ini. Gitu ya, detailnya adalah seperti ini. Berarti 5.200 dikali dengan 5.000, 5.200 kali 2.500, kemudian depresiasi karena sifatnya adalah biaya tetap, fixed cost, artinya dia tidak terpengaruh pada jumlah unitnya. Ya, begitupun dengan gaji karyawan. Ini di unit berapapun, ini hasilnya akan tetap nominalnya atau biayanya sebesar 1.500.000. Begitupun dengan depresiasi. Sampai dengan interval 6.000 unit, ya, artinya biaya depresiasinya akan tetap tuh fixed cost ya, tetap 3 juta rupiah, walaupun nanti naik ke 5.200, kemudian 5.400 sampai dengan 6.000 unit. Oke, ini yang jadi contoh hanya yang pada tingkat produksi 5.000. Tapi kalau mau bikin boleh, jadi dari 5.200 kemudian sampai dengan 6.000 unit dibuat aja seperti ini. Ya, tergantung pertanyaannya. Kalau misalkan hanya dibuat dalam bentuk tabel saja ya cukup seperti ini saja. Tapi kalau minta didetailkan perhitungannya, maka sediakanlah perhitungan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada bentuk tabel, bentuk formula, nah sekarang ada namanya penyajian anggaran berdasarkan bentuk grafik. Ini biasanya dipakai untuk presentasi saja. Presentasi biasanya kepada direksi gitu ya, atau kepada pimpinan perusahaan untuk memperlihatkan bahwa anggarannya akan meningkat dari setiap unitnya gitu ya. Maka secara visual lebih enak disajikan dalam bentuk grafik. Tapi dalam bentuk grafik ini pasti punya data-data seperti ininya, pasti punya nih. Data detailnya punya. Nah, grafik ini biasanya disajikan hanya untuk presentasi, hanya untuk memperlihatkan secara mudah gambaran dari peningkatan biaya seiring dengan peningkatan unitnya pada satu interval unit tertentu. Di sini terlihat bahwa 7.500.000 ini adalah fixed cost. Ya, ini adalah biaya tetap. Ini dalam tabel diketahui biaya tetap per tahun adalah 7.500.000. Kemudian produksi biaya total pada tingkat produksi 5.000 unit adalah 57.500.000, kemudian 5.200 59.500, 59.500 dan seterusnya. Di sini jadi yang berubah atau biaya variabelnya adalah di biaya produksi ya, bukan di biaya tetap per tahunnya dia ada nih 7.500. Di sini dibilang bahwa ketika 7.500 itu adalah besarnya tetap, gitu ya, ini garisnya adalah seperti ini. Ini tetap terus. Berapapun jumlah produksinya sampai dengan interval 6.000 produksinya akan tetap biayanya akan tetap di 7.500. Kemudian di biaya variabel ini digambarkan dengan garis ini, garis diagonal. Artinya semakin tinggi produksinya, maka biayanya yang dikeluarkan pun akan semakin tinggi. Di sini kalau dilihat, setiap peningkatan produksi 200 unit, dia akan menambah atau mengalami kenaikan senilai 2 juta rupiah biayanya. Oke. Ini adalah ilustrasi untuk anggaran dalam bentuk grafik. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal selanjutnya. Ini ada PT Podomoro memiliki data untuk tahun 2016 sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung per unit 440, biaya tenaga kerja langsung per unit 380. Komponen biaya overhead pada tingkat produksi minimum dan maksimum per bulan adalah sebagai berikut. Ini ceritanya adalah tingkat produksi minimumnya di 15.000 unit, di maksimumnya adalah 20.000 unit. Dengan biaya-biaya mengikuti dengan unit yang diproduksinya. Oke. Kemudian di sini juga ada tambahan kebijakan ya, kayak kemarin tambahan informasi bahwa untuk tahun 2017 pimpinan akan memperkirakan bahwa bahan baku langsung akan lebih rendah 30% karena pasar yang sepi. Kemudian ada BTKL diperkirakan 15% lebih tinggi karena ada penyesuaian
peraturan UMR. Ini biaya tenaga kerja langsung ya. Begitu pula dengan upah mandor akan dinaikkan sebesar 10%. Dan ini adalah komponen-komponen di tahun 2017. Jadi informasi tambahan di 2017. Nah, dari informasi yang tersedia pada soal ini, diminta untuk menyusun variabel budget di tahun 2016. Artinya variabel budget atau format budget, format anggaran di tahun 2016 yang belum terpengaruh adanya kebijakan di tahun 2017 ya. Jadi kita bikin dulu anggaran awalnya nih. Kemudian menyusun variabel budget di tahun 2017 dalam bentuk formula untuk komponen BOP per bulan. Ini setelah dipengaruhi komponen-komponen ini, komponen-komponen poin 3 dan poin 4. Kemudian yang C adalah menentukan harga pokok per unit apabila untuk bulan Januari perusahaan akan memproduksi 18.500 unit. Oke, dari sini, dari informasi yang ada, mari kita susun satu persatu. Pertama kita susun variabel budget di tahun 2016 untuk dalam bentuk formula. Di sini ada nilai maksimumnya adalah 20.000, tadi nilai minimumnya 15.000. Kemudian selisihnya ditulis, kemudian bahan baku tidak langsungnya ya, dan baku tidak langsungnya adalah 2 juta, di minimum 1.550.000. Ini semua informasinya sudah ada di dalam tabel soal. Ya. Sudah kita susun seperti ini biaya formula ya, sesuai dengan template formula gitu ya, anggaran dalam template formula. Kemudian kita hitung biaya bahan baku tak langsung. Untuk biaya variabel, karena di sini biaya bahan baku tak langsung itu kan ada 2 nih. Ada 1.550.000 dan untuk 20.000 unit adalah 2 juta. Ya. Kita lihat di sini pada biaya variabelnya. Itu cara perhitungannya adalah 450.000 dibagi dengan unitnya 5.000. Artinya biaya variabelnya adalah Rp90. Ya, kemudian untuk biaya tetapnya oke ya. Ini 450.000 dibagi dengan Rp5.000. Hasilnya adalah biaya variabel 90 dan biaya tetapnya ini gimana Bu? Biaya tetapnya adalah kamu ambil aja salah satu seperti soal sebelumnya ya. Jadi kita mau ngitung biaya variabel dan biaya tetap karena ini sifatnya adalah semi variabel nih, ada biaya variabel dan biaya tetapnya. Kemudian ngitungnya gimana? Kita pakai salah satu, mau ambil nilai maksimumnya berdasarkan kita bisa menghitung berdasarkan nilai maksimum atau nilai minimum ya. Sebelumnya sudah dijelaskan tuh. Kita sekarang mau hitung ceritanya pakai nilai maksimum. Maksimum yaitu 2 juta, kemudian dikurang dengan tingkat unitnya adalah 20.000 dikali dengan biaya variabel. Hasilnya adalah biaya tetapnya Rp200.000. Nah, gimana kalau mau pakai biaya minimum? Sama, berarti di sininya adalah 1.550.000, kemudian 15.000 unit dikalikan dengan Rp90. Hasilnya sama, biaya tetapnya adalah Rp200.000. Ini untuk biaya bahan baku tak langsung. Sekarang untuk biaya perawatan bagaimana? Sama, biaya perawatan kita hitung biaya variabel dan biaya tetapnya. Biaya variabelnya adalah 150.000 dibagi dengan 5.000 unit. Ya. Kemudian dia tetapnya sama, pilih salah satu mau pakai nilai maksimum atau nilai minimum. Ini dia pakai nilai maksimum 1.150 dikalikan dengan 1.150 dikurang dengan 20.000 dikali Rp30, hasilnya adalah biaya tetapnya Rp550.000. Begitupun dengan biaya lain-lain, caranya sama. Ya, kita sekarang sudah dapat nih di 3 biaya, kita sudah dapat biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa. Oke. Sudah dapat, kemudian kita susun anggaran variabel tahun 2016 dalam bentuk formula. Inilah jawabannya. Ya, dalam bentuk formula kira-kira tadi kan harus dipisah ya, mana biaya tetap, mana biaya variabel untuk dalam bentuk formula. Di sini sudah terlihat dari perhitungan biaya bahan baku langsungnya adalah biaya tetapnya 200.000, kemudian biaya variabel per unitnya adalah 90. Ya,
Kemudian biaya perawatannya adalah 550.000, biaya variabel per unitnya 30. Di sini upah mandor adalah merupakan biaya tetap saja, fixed cost. Kemudian ini ada lain-lain dan jumlahnya adalah sekian. Oke, berarti sekarang sudah dapat nih anggaran variabel tahun 2016, poin A sudah terjawab dalam bentuk formula adalah seperti ini. Sekarang kita cari yang di poin B. Katanya 2017 kita ikut dari informasi yang ada. Kita mau menjawab sekarang yang B nih, budget dari tahun 2017 dengan informasi yang ada. Di sini di poin 3 diperkirakan bahwa bahan baku langsung akan lebih rendah 30% karena pasar yang sepi. Pertama kita hitung di bahan baku langsungnya. Berarti kalau 30% lebih rendah dari nilai bahan baku, berarti artinya di tahun 2017 itu 70% ya, atau bisa juga dihitung 440 dikurang 30%, nah itu boleh juga. Ya, berarti ini 70% dikali dengan 440, hasilnya adalah bahan baku langsung variabel di tahun 2017 adalah 308. 440-nya dari mana? Ini sudah ada dari informasi. Ya, di sini sudah ada informasinya, 440 itu adalah bahan baku langsung per unit di tahun 2016. Kan turun ya 30% ya di tahun 2017. Jadi jadinya ketika turun nilainya jadi 308. Kemudian upah mandor katanya naik 10% dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya upah mandor adalah 1.200.000. Jadi 1.200.000 ditambah 10%, hasilnya adalah 1.320.000. Kemudian ada lagi informasinya, tenaga kerja langsung adalah naik 15% dari tenaga kerja langsung informasinya 15% lebih tinggi karena ada penyesuaian UMR. Oke, berarti tenaga kerja langsung 15% naiknya dari upah sebelumnya. Kita lihat di sini, nah ini ada. Upah tenaga kerja langsung adalah 380. Artinya di tahun 2017 itu akan meningkat sebanyak 15% menjadi nilainya 437 untuk tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung. Oke ya. Sampai sini kalau misalkan saya nanti ada yang kurang jelas boleh ditanya ya. Kemudian ini begitupun selanjutnya sesuai dengan informasi yang ada ya. Ini ada 80%, dari mana biaya perawatan 80%, ini ada infonya. Oke nih, ya di sini ada kebijakan untuk mengurangi biaya perawatan sebesar 20%. Berarti kan tinggal 80% ya biaya perawatannya. Jadi dari biaya perawatan yang ada di sini, ini 550 itu harus turun 20%. Ya, berarti di sini 80% dikali dengan 30. Nih biayanya. Ya, biaya variabelnya 30, biaya tetapnya adalah 550. Ini harus turun 20%, atau bisa juga 30 dikurang 20%. 30 rupiah dikurang 20%, atau 550.000 dikurang 20%. Sama aja hasilnya ya. Berarti biaya perawatan dan biaya variabel dan biaya tetap pada biaya perawatan nilainya di tahun 2017 adalah Rp24 dan biaya tetapnya adalah nilainya 440.000. Begitupun dengan biaya lain-lain. Sama, ini sudah ada informasinya. Oke, setelah sudah menyesuaikan dengan informasi di tahun 2017, kita susun anggarannya dalam bentuk formula seperti ini. Sama formulanya, yang berbeda adalah ketika ini sama formulanya seperti ini, yang poin A, yang berbeda adalah nominalnya. Karena di 2017 mengalami beberapa informasi tambahan, mengalami beberapa kebijakan. Jadilah jumlahnya untuk biaya tetap 2.132, untuk biaya variabel adalah 130. Sekarang kita hitung HPP-nya. Oke, HPP adalah harga pokok produksi. Terdiri dari apa? Harga pokok produksi itu terdiri dari penambahan antara biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik. Ya, ini 18,5 dari mana? 18,5 itu adalah unitnya. Kan kita sudah tahu nih nominalnya bahan baku langsung tuh katanya berapa nih? Bahan baku langsung nominalnya adalah 308, tenaga kerja langsung 437. Ya. Kemudian BOP-nya berapa? BOP-nya adalah 2.132. Nih, BOP ini terdiri dari ini nih, biaya bahan baku tak langsung, biaya perawatan, upah mandor dan lain-lain. Kemarin kalau balik ke materi sebelumnya,
mengenai anggaran overhead pabrik, saya sudah jelaskan bahwa biaya overhead adalah biaya yang tidak langsung mempengaruhi proses terjadinya perubahan dari bahan mentah menjadi barang jadi atau barang siap jual. Jadi biaya-biaya lainnya, termasuk di dalamnya adalah biaya tenaga kerja tak langsung, bahan baku tak langsung, biaya perawatan, biaya mandor dan lain-lain. Ini adalah komponen overhead pabrik. Ya, ditambah dengan overhead pabrik 2.132 adalah komponen biaya tetap, ditambah biaya variabelnya yang mengikuti dengan adanya unit, makanya dikali unit. Namanya biaya tetap tidak mengikuti biaya unitnya. Jadi 2.132 ditambah 138 dikali 18,5 hasilnya adalah 4.685. Artinya harga pokok penjualan di tahun 2017 totalnya adalah 18.467.500. Oke, sekarang ini harga pokok penjualan adalah untuk keseluruhan unit. Berapakah HPP per unitnya? Ya tinggal dibagi saja. 18.467.500 dibagi dengan jumlah unit sebanyak 18.500. Jadi HPP, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan per unit barangnya adalah 998,24 rupiah. Ya, ini adalah HPP per unitnya. Kalau ini HPP secara total untuk produksi 18.500. Sedangkan untuk produksi setiap unit barangnya HPP-nya adalah 998,24. Gitu. Ya. Ini adalah penjelasan tentang anggaran biaya variabel, sudah cukup, sudah selesai. Nanti jika ada yang ditanyakan, boleh tanyakan saat sesi tanya jawab. Kemudian di slide 32 sampai slide 34 ini apa? Slide 32 sampai 34 adalah hanya penjelasan perhitungan atau rumus formula yang sudah kita hitung di slide sebelumnya ini. Ya, misalnya nih seperti ini. Ini untuk memperjelas saja, berarti anggarannya bahan baku langsung tadi variabel kan 70% dikali nominalnya. Ya, ini sudah cuma penjelas saja di slide untuk slide sebelumnya. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk anggaran tenaga kerja, kemudian anggaran biaya variabel sudah selesai. Ini di video yang terakhir ya. Sebelumnya anggaran biaya variabel sudah dijelaskan di video pertama. Terima kasih dari saya. Mohon disimak dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti disampaikan di kelas.